Shalom Sobat Muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam program SBP on the Weekend, edisi 1 Februari 2025, bersama saya, Odi Edman Reda Smali, yang saat ini sedang menjalani masa vikaria tahun kedua di GPB Jemaat Immanuel Surabaya, Mopel, Jawa Timur. Sobat muda yang terkasih, puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk berhenti sejenak dari aktivitas kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rancangan istimewa di hari ini untuk kembali menyegarkan dan memberikan semangat dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari siapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Sang Sumber kehidupan kami di saat ini. Untuk mendasari renungan kami di saat ini, kami mohon Tuhan Roh Kudus hadir bersama dengan kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Sobat muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita sekalian menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 yang menyatakan demikian. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku membuat bagiku kebun-kebun dan taman-taman, serta menanaminya dengan berbagai pohon buah-buahan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini sesuai dengan Sabda Bina Pemuda edisi 1 Februari 2025 diberikan tema adalah hidup untuk melakukan yang terbaik. Sebagai sobat muda yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan impian, bahkan yang penuh dengan berbagai inspirasi, kita seringkali berusaha untuk meraih banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah menggali potensi baik yang ada dalam diri kita untuk kemudian memberikan dampak positif bagi orang lain. Tujuannya adalah supaya kehadiran kita bisa membawa hal positif bagi orang lain, bisa memberikan semangat yang baru bagi orang lain. Bahkan, hubungan di antara sesama kita akan lebih terjalin akrab satu dengan yang lain. Dan yang terutama, kehadiran kita bisa membawa sukacita bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita berhasil untuk menggali dan mengenali potensi baik dalam diri kita, maka kita akan dikatakan kita berhasil untuk membawa kehidupan ini pada aktualisasi diri yang baik. Seperti yang disampaikan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Dia mengatakan bahwa untuk mencapai puncak dari aktualisasi diri dibutuhkan pribadi-pribadi yang siap untuk berkembang, pribadi-pribadi yang siap untuk mengolah potensi dalam dirinya supaya bisa meraih tujuan hidup yang baik, supaya bisa berkembang dan membawa dampak positif bagi orang lain. Nah, sobat muda, hal yang sama juga disampaikan dalam sebuah surat kabar di Cina yang juga mengulas tentang kondisi yang sama pada rubrik Health and Wellness yang diupload pada tanggal 9 Februari 2024. Dituliskan bahwa seseorang yang melakukan atau seseorang yang membawa dampak baik bagi orang lain, dia bisa membawa kebahagiaan pada dirinya sendiri. Nah, sobat muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga mau disampaikan melalui pembacaan Alkitab kita di saat ini, di mana kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo, yang adalah anak dari Raja Daud, diceritakan bahwa Raja Salomo adalah raja yang terkenal dengan hikmatnya, raja yang juga terkenal dengan berbagai kekayaan yang dia miliki. Sehingga setelah Raja Salomo kemudian berhasil membangun sebuah proyek yang besar yang kita kenal sebagai pembangunan Bait Allah,
Dikatakan dalam pembacaan kita dalam ayat yang keempat hingga ayat yang kelima bahwa Salomo juga mendirikan banyak rumah-rumah. Tanah yang masih kosong dibuat dengan kebun anggur, bahkan ditanami dengan pohon yang menghasilkan buah-buahan, bahkan tanah yang lainnya dihiasi dengan taman-taman yang indah. Nah sobat muda, hal ini memperlihatkan bahwa kekayaan Salomo sangat berlimpah. Bahkan Salomo juga menjadi orang yang bijak dalam mengelola dan menatakan setiap kehidupannya sebagai seorang raja. Bahkan dikatakan Salomo mampu membiayai semua pembangunan dan pekerjaan yang ada. Salomo memiliki jiwa pembangun yang begitu kuat, memiliki semangat dan komitmen yang sangat kuat untuk melakukan hal-hal yang baik dalam dirinya, supaya apa yang telah dilakukan atau apa yang dikerjakan oleh Salomo tidak menjadi sebuah hal kebodohan yang sia-sia, melainkan menjadi berkat bagi dirinya, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Nah sobat muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang muda, Salomo mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita, apalagi di masa usia yang muda saat ini, harusnya membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain. Dan yang terpenting sobat muda, kita diajarkan oleh Salomo bahwa selalu dan tetap meminta hikmat daripada Tuhan, supaya kita hidup memiliki tujuan yang benar, sehingga hidup ini membawa dampak positif. Namun menjadi pertanyaan bagi kita, dengan cara seperti apa kehadiran di masa muda ini menjadi berkat bagi orang lain? Halnya sangat mudah rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, saling menolong, baik secara materi bagi yang mampu, bahkan juga bisa menolong dengan memberikan tenaga, memberikan dukungan, maupun memberikan kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan kita sendiri. Dan secara khusus kita sebagai pemuda GPIB bersama dengan seluruh gereja GPIB yang ada, kita akan mempersiapkan diri kita dalam penyusunan program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2025-2026. Maka mari sebagai orang-orang muda, salah satu wujud hidup untuk melakukan yang baik adalah melalui keterlibatan kita dalam penyusunan program kerja dan anggaran. Mari bersama kita untuk berpikir hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya pelayanan ke depannya terus membawa dampak yang baik. Mari keluarkan setiap inspirasi kita, mari keluarkan setiap inovasi-inovasi dalam pikiran kita, dan kita tuangkan dalam wujud program kerja yang ada. Sehingga kita sebagai orang-orang muda turut ikut berkontribusi dalam pelayanan di gereja. Saya percaya rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, kesibukan di luar gereja pastilah sangat banyak. Namun jangan lupa, mari juga memberikan waktu dan perhatian kita kepada Tuhan melalui pelayanan di gereja kita masing-masing, supaya kehadiran kita, kontribusi kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Kita kemudian tidak hanya menyenangkan hati manusia, tetapi terlebih kita menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui renungan saat ini kita kembali dikuatkan dan diingatkan bahwa hidup ini harus membawa dampak positif bagi orang lain, bahkan terlebih bagi pelayanan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Sobat muda, mari sehati dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Sang Sumber kehidupan kami. Kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap terima kasih secara khusus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Firman-Mu mengingatkan kami sebagai orang muda, hendaknya kehidupan kami mau dampak positif, tidak hanya untuk pribadi kami, tetapi juga kepada orang lain, dan terlebih dan yang terutama bagi pelayanan di gereja kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, akan keterbatasan kami sebagai orang muda, biarlah melalui tuntunan dan pimpinan roh hikmat daripada Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami yang senantiasa membawa perubahan, menggali setiap potensi-potensi baik yang ada dalam diri kami, supaya kami bisa berdampak bagi lingkungan kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, sepanjang kehidupan kami di hari ini, hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan sertai kami, membimbing kami, bahkan menolong kami,
di tengah-tengah berbagai aktivitas pekerjaan pendidikan yang kami lalui bersama. Biarlah Tuhan seluruh kehidupan kami ke depannya selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ini syukur kami dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Sang Sumber Juru Selamat, kami telah berdoa dan mohon kepada Bapa di sorga. Amin. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, demikian renungan kita dalam program SBP on the Weekend saat ini. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.